Bagi merek-merek olahraga, para pemain bagaikan papan iklan berjalan. Jika merek-merek tersebut bersedia membungkuk untuk mendapatkan ruang iklan selama 5 detik di babak pertama Super Bowl yang ditonton oleh 100 juta orang, apa yang akan mereka lakukan untuk mendapatkan 90 menit iklan di final Piala Dunia yang ditonton oleh lebih dari 1 miliar orang? Seperti yang pernah dikatakan oleh legenda Brasil dan juara dunia, Tostão. Pada masa saya, militer memerintah negara ini, jadi mereka yang memilih tim inti. Tetapi sekarang para sponsorlah yang memerintah dunia. Dan menurut kalian, siapa yang memilih tim? Tidak diragukan lagi bahwa para sponsor besar memainkan peran yang sangat besar, terutama di turnamen-turnamen besar. Namun hal itu tidak pernah sejelas pada tahun 1998. Korupsi sangat mencolok di sepanjang tahun, seperti yang pernah dikatakan oleh seseorang. Jika mereka mengetahui apa yang terjadi, mereka akan merasa jijik. Dan di final semuanya mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Penyuapan, peracunan, malpraktik medis, lobby, penyensoran, penyadapan. Jika kalian mempercayai teori-teori itu, maka mereka mencentang semua kejahatan yang ada di buku ini dan semuanya dimulai karena Ronaldo. Kembali ke 98. Ia masih berusia 21 tahun, namun telah bermain selama 6 musim penuh untuk 4 klub yang berbeda: Cruzeiro, PSV, Barcelona, dan Inter. Mencetak 179 gol dari 200 pertandingan, memenangkan Ballon d'Or, Piala Konfederasi, Piala Winners, Copa America, Piala UEFA, dan bahkan Piala Dunia di tahun 94, meskipun tidak bermain 1 menit pun. Dia adalah pemain terbaik dunia dan tampaknya telah berada di jalur yang tepat untuk menjadi pemain terhebat sepanjang masa. Apalagi hanya Pele yang mampu menyaingi jumlah golnya di usia yang masih sangat muda. Bagaimanapun juga, dia memiliki satu saingan saat itu. Namanya adalah Zinedine Zidane, yang telah berusia 26 tahun, jauh lebih berpengalaman, gelandang terbaik di dunia, dan telah mendominasi Italia, bahkan menutup musim kompetisi tahun 98 dengan mengalahkan Ronaldo dalam perebutan gelar juara Serie A. Jadi, ketika Piala Dunia tiba, mereka dengan mudah menjadi 2 bintang terbesar dalam turnamen ini dan membuat suasana semakin panas. Brasil dan Prancis akhirnya bertemu di final. Meskipun mereka adalah 2 tim yang difavoritkan, namun pendapat umum mengatakan bahwa Brasil akan menghancurkan Prancis. Karena meskipun turnamen ini diadakan di Prancis, namun Brasil dianggap lebih kuat dan mendapatkan jalan yang lebih mudah menuju final, menghadapi Chili, Denmark, dan Belanda. Dan Ronaldo tampil jauh lebih baik dibandingkan Zidane, mencetak 5 gol dan memberikan assist dalam 6 pertandingan sebelum laga final. Sementara pemain asal Prancis itu, meskipun tampil gemilang seperti biasanya, memiliki jumlah kartu merah yang sama banyaknya dengan jumlah gol yang dicetaknya dalam laga-laga yang sama. Jika terdapat keraguan bahwa Prancis lebih takut pada Brasil dibandingkan mereka, melihat bagaimana para pemain bertahan mereka berbicara mengenai Ronaldo saat latihan, bersumpah bahwa dia adalah seorang penyihir yang dapat membuat bola menghilang sesuai perintah. Hal tersebut sudah cukup untuk meluruskannya. Ronaldo adalah orang paling ditakuti di planet ini, setidaknya sampai sore hari sebelum final. Seluruh skuad tiba di hotel dan masuk ke kamar mereka dan seketika keadaan menjadi aneh. Dengan Roberto Carlos mengklaim bahwa ia mendapati Ronaldo sedang berlutut sambil menangis. Nampaknya sedang berjuang keras untuk mengatasi tekanan karena harus mengukuhkan gelar juara Piala Dunia bagi negaranya dalam usia yang masih sangat muda. Bagaimanapun juga, Brasil memang harus menang. Namun, momen kelemahan ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan keputusasaan yang terjadi selanjutnya. Tak lama setelah makan siang, dalam perjalanan kembali ke ruangan, Ronaldo terjatuh di lantai, mulutnya berbusa, mengatupkan rahangnya dan kejang-kejang. Sampai-sampai Edmundo, salah satu pemain yang menyaksikan semuanya, mengatakan bahwa mereka harus berusaha menahannya agar ia tidak menggigit lidahnya sendiri. Ketika lebih banyak orang tiba di tempat kejadian, Ronaldo bahkan kesulitan untuk bernapas. Dan tiba-tiba,
Setelah sekitar 40 detik kekacauan, dia tidak bergerak dan pada saat itu juga manajer hotel bergegas menolong ketika dia mendengar beberapa pemain berteriak, "Dia sudah mati." Namun tiba-tiba Ronaldo membuka matanya dan berkata seperti ini, "Kalian semua bergila. Saya tidak bisa tidur dengan semua kebisingan ini." Ya, saya tidak bercanda. Semua orang terkejut. Mereka tidak tahu apa yang terjadi. Jadi mereka hanya duduk-duduk saja menunggunya bangun. Zico, pelatih kedua saat itu, bahkan membuatnya bereaksi untuk kedua kalinya. Tetapi dia hanya menatapnya dengan ekspresi kosong dan kembali tertidur. 1 jam kemudian, ia akhirnya sadar, sedikit pusing, bingung, dan seluruh tubuhnya terasa sakit. Ronaldo diajak berjalan-jalan di taman hotel oleh rekan setimnya Leonardo, yang secara perlahan menceritakan apa yang terjadi. Sejauh ini, tim medis hanya menawarkan secangkir teh kepada Ronaldo. Salah satu dokter yang bernama Joaquim da Mata pada akhirnya mengakui bahwa ia bahkan tidak pernah melihat seseorang yang mengalami kejadian seperti itu. Berjam-jam berlalu sebelum akhirnya Ronaldo dilarikan ke rumah sakit. Setelah pemeriksaan pertama, penilaian mereka bahwa ia mungkin menderita epilepsi yang tidak terdiagnosis. Tetapi kemudian mereka melakukan semua prosedur tes dan mereka tidak dapat menemukan apa yang salah dengannya. Semua terasa sangat normal sehingga pada saat Ronaldo harus tidur, dia tidak bisa tidur. Dia terlalu takut hal itu akan terjadi lagi. Namun, dia akhirnya berhasil melewati malam itu dan akhirnya para dokter mendiagnosa hal tersebut sebagai kejang-kejang yang dipicu oleh tekanan emosional. Terlepas dari itu, ketika semua ini terjadi, pelatih Brasil Zagallo telah mengejutkan dunia dengan mengumumkan daftar susunan pemain tanpa nama Ronaldo di dalamnya. Memainkan Edmundo untuk menggantikannya karena ia sangat yakin bahwa Ronaldo tidak akan bisa kembali tepat waktu untuk pertandingan. Tetapi dengan diagnosa terakhir yang tampaknya tidak berbahaya, hanya 40 menit sebelum kick-off, Ronaldo melawan perintah dokter dan menyatakan dirinya fit untuk bermain, meyakinkan sang pelatih untuk memainkannya sebagai starter setelah melalui diskusi yang panjang. Namun begitu siaran dimulai, semua orang dapat melihat ada sesuatu yang tidak beres. Skuad Brasil yang biasanya lincah berjalan masuk ke lapangan dengan kepala tertunduk. Ronaldo sendiri terlihat seperti dipaksa ke lapangan. Saat lagu kebangsaan dimulai, para penggemar Brasil terkejut melihatnya yang tidak hanya terlihat lelah dan mengantuk, tetapi juga menampilkan warna kulit kekuningan yang aneh seperti orang yang menderita penyakit kuning. Setelah kick-off, sepak bola penuh semangat yang telah dimainkan Brasil sepanjang turnamen tidak terlihat. Ronaldo tidak dapat diharapkan. Setelah takut setengah mati menghadapinya, Desailly dan Thuram benar-benar mengurungnya, sepenuhnya menghentikannya setiap saat. Dan yang membuatnya lebih aneh ketika 90 menit berlalu tanpa dia pernah diganti. Dengan semua hal tersebut, hasilnya adalah 2 gol dari 2 sepak pojok. Keduanya dicetak oleh Zidane, kemudian disusul oleh gol ketiga. Meskipun Desailly membuat Prancis hanya bermain dengan 10 pemain, ini merupakan hasil yang di luar ekspektasi dan merupakan salah satu final Piala Dunia yang paling berat sebelah dalam sejarah. Dengan Zidane sebagai pusat dari semua itu, beberapa bulan kemudian ia berhasil merebut Ballon d'Or dari tangan Ronaldo. Namun tetap saja, terlepas dari semua itu, Ronaldo terlihat baik-baik saja. Ketika diwawancarai seusai laga, ia mengatakan, "Saya mungkin telah kalah dalam Piala Dunia, namun saya telah memenangkan piala kehidupan. Paling tidak saya masih dapat terus bermain sepak bola." Semua menjadi sangat ironis karena setelah Piala Dunia ia mulai merasakan sakit yang terus-menerus pada kedua lututnya, hingga memuncak pada cedera tragis yang hanya beberapa bulan kemudian yang akan membuatnya menepi selama 2 tahun penuh. Dan itu sudah menjadi salah satu tragedi terbesar dalam sepak bola. Namun disinilah semuanya berubah. Penjelasan yang setengah-setengah mengenai apa yang terjadi dalam 24 jam sebelum final Piala Dunia tidak pernah cukup untuk meyakinkan siapapun. Ada sesuatu yang tidak beres tentang pertandingan itu, dan para penggemar mulai mencari jawaban yang sebenarnya, mendorong beberapa konspirasi yang berbeda.
Salah satu yang pertama kali muncul cukup sederhana. Mereka percaya bahwa sebenarnya Ronaldo telah berurusan dengan rasa sakit pada lututnya selama beberapa waktu, dan ia telah diobati dengan zat yang dikenal sebagai lidocaine yang tidak diberikan dengan benar oleh dokter, menyuntik Ronaldo dengan dosis yang lebih tinggi dari yang diresepkan. Lucunya, lidocaine sangat sensitif terhadap kesalahan dalam dosisnya. Efek samping yang dapat ditimbulkan oleh kesalahan seperti itu adalah kejang-kejang dan kerusakan ligamen yang berlangsung lama, yang dapat menyebabkan cedera yang nyaris mengakhiri karirnya beberapa bulan kemudian. Namun, seperti yang kalian bayangkan, dokter yang bersangkutan bersikeras bahwa semua ini tidak masuk akal, dengan mengatakan bahwa tidak ada pemain dalam tim yang menggunakan suntikan apapun, yang kemudian memunculkan teori lain. Banyak pemain yang mengklaim bahwa mereka melihat salah satu anggota staf medis lainnya, Lidio Toledo, menangis setelah melihat kondisi Ronaldo. Pada kenyataannya, dokter tersebut tidak pernah melarang Ronaldo dalam pertandingan tersebut, dan pada akhirnya mengatakan, "Seandainya saya melarangnya untuk bermain dan berhasil kalah, maka seluruh negeri akan menyalahkan saya. Saya harus pergi dari Brasil." Dan hal ini menimbulkan pertanyaan, apakah dokter ini telah membiarkan Ronaldo bermain untuk menyelamatkan dirinya dari kritikan, meskipun ia tahu bahwa sang pemain tidak fit untuk bermain. Namun, hal tersebut belum seberapa jika dibandingkan dengan teori selanjutnya. Mungkinkah Ronaldo telah diracuni? Bagaimanapun juga, mereka bermain melawan Prancis di Prancis, dan Ronaldo secara kebetulan pingsan setelah makan siang di sebuah hotel di Prancis. Mungkinkah seseorang di antara staf hotel telah mempertaruhkan semuanya untuk memberikan keunggulan bagi negaranya yang dapat membawa mereka menuju kejayaan? Kita tidak akan pernah tahu. Namun sejujurnya, semua teori ini terlihat seperti detail-detail kecil dalam sebuah plot yang jauh lebih rumit untuk mencurangi pertandingan final. Jadi, inilah dua teori yang paling banyak dipercayai oleh banyak orang hingga saat ini. Yang pertama, Prancis membayar Brasil untuk memenangkan pertandingan tersebut. Beberapa hari setelah pertandingan, sebuah surat yang diduga ditulis oleh seseorang di dalam Federasi Sepak Bola Brasil bocor dan mulai disebarkan ke seluruh dunia maya. Surat tersebut menuduh semua organisasi yang terlibat dalam pertandingan final tersebut telah melakukan korupsi, yang secara terkenal berbunyi, "Jika Anda mengetahui apa yang sesungguhnya terjadi, Anda pasti merasa jijik." Surat tersebut mengklaim bahwa Federasi Brasil telah menjual pertandingan tersebut dengan imbalan kesempatan untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia di masa depan, dan yang secara kebetulan atau tidak, mereka tetap akan menjadi juara 4 tahun kemudian. Di sisi lain, para pemain diduga telah menerima suap besar-besaran untuk bermain, dengan pengecualian Ronaldo yang menolak untuk bermain, yang membuat federasi mengarang cerita bahwa ia sedang sakit, meskipun pada akhirnya ia mengalah, yang berujung pada pemanggilan dirinya di menit-menit akhir yang tak terduga untuk masuk ke dalam tim utama. Namun ada satu aspek dari bocoran ini yang merusak seluruh teori. Surat tersebut kemudian terungkap palsu. Surat tersebut diduga ditulis oleh salah satu troll sepak bola pertama di internet. Surat tersebut tidak memiliki kebenaran sama sekali, atau setidaknya itulah yang dipikirkan semua orang. Sampai sebuah artikel dari The Guardian terbit dan mencoba untuk mengungkap seluruh situasi dengan menambahkan rincian lebih lanjut ke dalam cerita. Mengklaim bahwa Brasil juga telah menuntut FIFA untuk mengatur pengundian babak penyisihan grup Piala Dunia berikutnya yang menguntungkan mereka. Dan sekali lagi, tampaknya terlalu kebetulan bahwa pada tahun 2002 mereka mendapatkan grup yang terdiri dari Cina, Costa Rica, dan Turki, memenangkan semua pertandingan dengan skor agregat 11-3, perhitungan terbaik sepanjang sejarah mereka. Dan jika dua kebetulan tersebut belum cukup untuk menimbulkan kecurigaan di antara para penggemar, maka Guardian juga mengungkap fakta bahwa secara mencurigakan, tepat pada saat berita ini muncul sehari sebelum final, sambungan telepon seluler telah berhenti bekerja di area stadion dan hotel tim, sehingga tidak memungkinkan bagi wartawan manapun untuk menghubungi para pemain atau menginterogasi tentang peristiwa yang terjadi. Ya, semuanya berbau mencurigakan. Namun tetap saja yang ditanyakan oleh banyak orang adalah, mengapa para pemain setuju dengan semua ini? Diyakini bahwa ada sedikit dari mereka yang benar-benar terlibat. Para pemain Prancis terlihat tidak menyadari hal tersebut.
dengan Pires mengatakan bahwa setiap orang dari mereka mengira bahwa Ronaldo akan bermain. Dan itu semua merupakan keretakan besar dari para pemain Brasil yang mencoba untuk membuat mereka tidak percaya sebelum pertandingan. Sementara di sisi lain, banyak yang menunjuk pada satu momen tertentu di pertengahan pertandingan ketika Rivaldo secara aneh memberikan penguasaan bola pada menit ke-70 dalam sebuah tindakan yang sama sekali tidak perlu sebagai sebuah tindakan fair play. Meskipun pada saat itu sudah tertinggal 2-0, yang membuat Edmundo nyaris menghajarnya karena frustasi. Dan dengan jelas menunjukkan bahwa Edmundo tidak akan pernah bisa terlibat dalam keseluruhan alur cerita jika hal tersebut benar terjadi. Jelas bahwa ia merupakan salah satu dari beberapa pemain yang secara aktif berusaha memenangkan pertandingan. Secara keseluruhan, teori khusus ini seharusnya tidak mengejutkan siapapun. Ini bukan pertama atau terakhir kalinya FIFA terlibat dalam skandal pengaturan. Dan jika itu tidak cukup untuk meyakinkan kalian, pada tahun 2015 mantan presiden UEFA asal Prancis, Michel Platini, mengakui bahwa setidaknya diamnya dari bahwa undian penyisihan grup telah diatur agar Brasil dan Prancis hanya dapat saling berhadapan di final, yang terkenal dengan ucapannya, "Kamu pikir tim lain tidak akan melakukan itu di Piala Dunia mereka?" Emmanuel Petit, pencetak gol ketiga, juga mengatakan, "Terkadang saya bertanya-tanya apakah pertandingan itu benar-benar dimenangkan di atas lapangan. Apakah saya tidak lebih dari sekedar boneka?" Saya pikir mudah untuk melihat mengapa begitu banyak orang cenderung mempercayai teori ini. Tetapi pada kenyataannya, ini bukanlah teori yang paling banyak dipercaya. Sekali lagi tampaknya ada plot yang jauh lebih besar benar-benar mengubah narasi dari semua yang telah kita bahas sejauh ini. Orang-orang percaya bahwa Nike berada di balik semua itu. Bahwa Nike lah yang memaksa Ronaldo untuk bermain di Piala Dunia. Pikirkanlah, saat itu adalah pertarungan merek. Nike mensponsori Ronaldo dan Brasil. Adidas mensponsori Zidane dan Prancis. Namun tiba-tiba Ronaldo jatuh sakit. Kerugian yang dapat ditimbulkan pada Nike sangatlah besar. Bukan hanya karena ia adalah bintang turnamen, namun juga ia merupakan brand ambasador produk sepatu baru mereka. Sebuah sepatu paling laris di pasaran pada tahun yang sama, yaitu Nike Mercurials yang ikonik. Dan bahkan dibuatkan model khusus untuknya, khusus untuk Piala Dunia. Sepatu ini kemudian menjadi yang paling menguntungkan dalam sejarah. Nike menyadari potensi ini dan mereka tidak mau mengambil risiko hanya karena sang pemain merasa tidak enak badan. Menurut teorinya, mereka bahkan tidak perlu menghubungi sang pemain itu sendiri. Hanya beberapa tahun sebelumnya, mereka telah menandatangani kontrak sponsor dengan Federasi Brasil senilai 160 juta pound sterling, terbesar dalam sejarah. Salah satu klausulnya cukup sederhana. Brasil harus menurunkan 11 pemain terbaik mereka di setiap kesempatan, bahkan dalam pertandingan persahabatan. Dan orang yang paling diuntungkan dari semua ini adalah Presiden Ricardo Teixeira, yang pada akhirnya akan dituduh mengantongi sebagian besar uang itu dan terlihat masuk ke ruang ganti selama sekitar 20 menit pada hari final, tepat sebelum tiba-tiba diumumkan bahwa Ronaldo akan kembali ke tim inti. Sudah jelas apa yang terjadi di sana. Dia telah menyampaikan kepada Ronaldo bahwa jika dia absen dalam pertandingan tersebut, Nike akan membatalkan kontrak sponsor seumur hidup Ronaldo, senilai 80 juta dolar. Tidak heran ketika mereka kalah, reaksi langsungnya adalah melepas sepatu, mengikat tali sepatu, dan mengalungkannya di leher. Lagi pula, setiap kali muncul di layar kaca, dia menghasilkan uang. Tapi yang paling penting, dampak dari semua ini adalah apa yang membuat teori ini semakin menarik. 2 tahun kemudian, Presiden Federasi dipaksa untuk membenarkan tindakannya di parlemen Brasil itu sendiri. Entah bagaimana ia harus membenarkan bahwa dalam beberapa tahun setelah menandatangani kontrak sponsor terbesar mereka dengan Nike, Federasi mulai merugi untuk pertama kalinya dalam sejarah mereka. Mengambil pinjaman yang tidak masuk akal untuk menutupi pengeluaran, dengan suku bunga hingga 43% dari perusahaan-perusahaan yang memiliki hubungan dengan dirinya. Kemudian menggugat 2 anggota parlemen yang menulis buku tentang kasus tersebut, dan akhirnya dipanggil ke parlemen sekitar 10 tahun kemudian, setelah mencoba mengatur penyelenggaraan Piala Dunia 2014 di Brasil, yang pada akhirnya berujung pada pengunduran diri karena parlemen sepakat bahwa mengadili dirinya akan memberikan citra yang buruk bagi negara. Dan yang lebih buruk lagi,
Edmundo yang sepertinya tidak pernah melepaskan rasa frustasinya terkait final tersebut tanpa sepengetahuannya direkam saat sedang berbicara di belakang panggung dalam satu wawancaranya dengan mengatakan hal yang dilakukan oleh Nike itu nyata. Dan bahkan tidak hanya di final, mereka memiliki kontrak. Ronaldo harus bermain di setiap laga dan setiap menitnya. Mereka bahkan tidak perlu mengatakan apa-apa. Tidak ada perantara. Mereka telah menegosiasikan kontrak secara langsung dengan sang presiden. Dia telah mengambil sebagian dari keuntungannya. Yang tidak mengejutkan siapapun, akhirnya ia terpaksa mengirim surat publik untuk meminta maaf kepada Nike dan presiden serta menuntut orang-orang yang merekamnya. Untuk mengakhiri semuanya, jika kalian bertanya-tanya apa yang dikatakan Ronaldo tentang semua ini, ya, ia mengklaim hingga hari ini ia tidak tahu apa yang terjadi padanya, bahwa dia sendirilah yang meyakinkan semua orang untuk mengizinkannya bermain, memohon sampai mereka menyerah. Dan di atas semua itu, dia berpikir bahwa drama tersebut membuat tim tidak dapat bermain dengan baik karena mereka terlalu mengkhawatirkannya. Sekian cerita kali ini. Silakan like, komen, dan bagikan videonya. Jangan lupa untuk subscribe. Sampai jumpa minggu depan.